Ada juga yang ngomong tutup tuh ormas, apa-apaan? Tikus lagi bermain, rumah yang dibakar bukan tikus yang digebuk. Kan aneh tuh, main bubarin aja. Kalau punya bacot, pikir-pikir dulu dah. Gua nonton TV kan, MBR sama Pemuda Pancasila lagi pada gutet-gutetan nih. Nah, di sini MBR sama Pemuda. Kembali di Serat Nusantara. Kali ini Serat Nusantara kita jalan-jalan Jawa Barat, yang pastinya di Cipecang. Ini ada sungai namanya Sungai Cibarengkok yang diberdayakan oleh sesepuh. Nanti mungkin kita akan ngobrol dengan sesepuh Pak Haji Arya, atau yang sering disebut di sini terkenal adalah ayah kan. Ayah itu adalah sosok artinya orang yang dituakan di sini, yang mempunyai ide dan gagasan yang luar biasa. Ini yang lucunya, ini terjadi cuma dalam waktu yang sangat singkat. Artinya saya suka kemari pada waktu 1 bulan sebelum, pas kemari tiba-tiba sudah berubah. Nah, apa latar belakang ini sampai terjadi? Nanti kita akan ngobrol langsung dengan beliau yang sebetulnya sulit sekali ditemukan oleh orang, dan beliau memang banyak sekali dijadikan nasihat-nasihat para ulama maupun para orang-orang cendekiawan di sini. Nah, masih penasaran? Ikutin terus di Serat Nusantara.
Tapi kok mereka nggak ngerti ya Allah itu. Ya aku nikmati sendiri. Nyata yang lain suruh nyicipin nih. Oh, ketagihan bener. Ketagihan ini nikmati. Pemikirannya dari siapa ya? Pertama ini ada Imam Besar FBR, Kiai Haji Lutfi Hakim, ya kan? Bilang ini kali tolong dibelah dua katanya, airnya biar ke atas kata dia. Dia kasih duit tuh 2 juta. Ya. Akhirnya kita ketak-ketik, oh bagus ya, kita bikin model batu aja, ya, dari duit 2 juta itu. Kita lagi ketak-ketik, 5 hari kemudian ada Sekjen Pemuda Pancasila, Arif Rahman itu. Dia kasih duit 6 juta ke kita. Ini bagus nih, kata iniin lagi. Oh benar. Akhirnya menjauh. Nah, duit 6 juta bagi saya banyak gitu kan. Yang disebut ayah tadi 2 juta sama 6 juta. Kalau kita lihat ini mungkin ratusan juta. Yang dari mana tuh ya? Dari situ Yang lainnya dari mana? Ya Allah ngabrukin itu kan. Waktu itu kita iseng-iseng ngadain sembako bagi rasa pada yatim dan duafa gitu kan. 5.000 sembako kita sebar. Lah habis selesai itu besoknya pengunjung banyak. Ini mau ngapain ini, ibu-ibu goes banyak itu pagi-pagi. Mau jajan-jajan nggak ada makanan. Besoknya lagi tanggal 3-nya. Ya, kita hantam dengan makanan. Warga suruh pada dagang. Ya alhamdulillah dalam pandemi begini warga yang udah hampir terpuruk sekarang napas lagi. Nah, sekarang ada 71 kepala keluarga yang jadi bernapas dan pada dagang, dari mana-mana pada dagang. Terus warga juga ada 41 anak muda punya lapangan pekerjaan. Di situ kegembiraan kita meningkat. Nah, cuma kita jadi kualan juga nyediain tempatnya nih, lapang makan, jadi orang bingung kan. Udah tanah pengairan kita minta izin, ya diketak-ketik lagi udah. Kata orang sih objek wisata. Kata saya dari zaman ke zaman nikmati alam ini biasa aja. Tapi kata dia wah gitu. Yang saya kenal ayah ini orang yang menyendiri gitu kan. Tiba-tiba masyarakat luas sudah menikmati cara bagaimana dengan alam. Tapi yang saya heran ya, artinya ayah tidak membentuk apa namanya, tidak menabrak alam gitu, seperti contoh dengan aliran yang ada ini tidak di scoop dialirkan seperti apa, tapi apa adanya gitu loh pemirsa ya kan. Ini yang idenya mungkin bukan ide, tapi memang pengertian kita. Kan kalau kata orang-orang normal ya, paranormal atau orang normal, ada harta karun yang ada petinya, ada emasnya. Rupanya pengertian saya mah harta karun ini alam Allah, karunia Allah itu. Cerita Allah rupanya berlebihan itu. Wah, kita gali makin begini nih harta karun. Nah, ini harta karun Cibarengkok, gua gali aja dah. Atau yang jadi karunia ya? Iya, gua nonton TV kan, FBR sama Pemuda Pancasila pada gutet-gutetan nih. Nah, di sini FBR sama Pemuda Pancasila gagasannya didongkot FBR sama didongkot Pemuda Pancasila nih. Oh, nggak tahu bersatu di sini. Gue pikir itu anak-anak Pemuda Pancasila, anak-anak BR yang lagi pada nakal aja, nggak bisa disalahkan juga ya kan. Atasnya semua damai. Iya, tapi kalau dia meninjau ke sini, boleh lihat nih hasil kerja sama FBR dan Pemuda Pancasila jadi begini, ngidupin masyarakat. Jadi Indonesia kalau bersatu juga lebih udah pasti nih, jangan pada mereka doang aja, mau egonya diumbar. Tapi yang lucu nih pemirsa, ini saya ingat kejadian yang dulu tuh ibarat sebuah tempat yang diciptakan dalam satu malam. Karena gini, saya dengan beliau ini seintens datang 1 bulan saya nggak datang, tiba-tiba udah bunuh seperti ini. Saya pikir wah jangan-jangan pakai tenaga gaib ini. Wah, ini sistem Roro Jonggrang. Kita kan punya resep standby, spontan, check and recheck. Nah, apa-apa kita selalu siap, kita kerjakan apa yang kita lihat spontan kita ini kan. Check and recheck, sudah betul-betul benarkah apa yang kita perbuat, kita ucapkan,
Ya alhamdulillah jadi begini. Sekarang kita kualan, besok gue tidur di bawah pohon nangka lagi nih. Kamar gue jadikan lapak. Demi anak-anak dan warga, itulah. Biar bisa menikmati ya. Biar bisa nikmati dan napas kembali. Dan ingat, COVID kan masih ada. Iya. Tapi kita jangan segan-segan itu untuk takut lagi, ya. jangan takut, tapi kita harus mencegahnya dengan cara ya kan masker kita buktikan, kita giatkan itu mujarab itu rumus masker itu. Sosok ayah ini kan sosok yang memang apa namanya memberikan berkah nih buat orang banyak, terutama yang hal-hal yang setiap orang datang kemari kadang-kadang minta air nih. Sekarang udah nggak minta air lagi, suruh nyebur di ya kali ini aja buktinya berarti. banyak orang pada minta air, pada berenang itu barokah bener itu. Mujarabnya bisa bahagia dia. Ya Udah nggak ngerepotin ayah lagi ya, udah ke alam aja langsung. Kita gitu nggak ya. repot, kata orang pinter kan, jangan pernah lelah dalam berbuat untuk orang banyak. Katanya ya kita nggak pernah lelah. Jangan pernah lelah Tapi untuk berbuat mereka tinggal nyaraninnya gampang loh. Iya. Kalian tinggal menyukuri. Apa susahnya sih? Ayo kita syukuri semua dan kita olah terus alam kita ini. Kita bagian dari alam. Alam bagian dari kita, alam bisa hidup karena kita pun bisa hidup karena alam bisa hidup, ya kan gitu. Ini pelajaran besar buat mungkin pemirsa yang belum pernah ngerasain datang ke Cibarengkok ya. Kenapa tuh ya namanya Cibarengkok ya? Ya kali bengkok-bengkok kalinya pada bengkok, jadi enak, ada seninya gitu. Berenang kita bengkak, bengkok, bengkak, bengkok kan berenangnya jadi ada seninya. Nikmatnya di situ. Ya asal jangan akhlak aja pada bengkok. Malu kita. Di sini sebenarnya apa aja sih yang ayah siapkan fasilitasnya yang tadinya sebenarnya nggak tersiapkan, mau nggak mau akhirnya sekarang Enggak kita siapkan, memang Allah udah kasih barokah di sini, ada pohon yang subur, air yang subur, tinggal nikmati doang. Apa susahnya sih, kita tinggal menyukuri gitu. Duit datang sendiri. Jangan bentar-bentar cari pekerjaan, berarti ciptakan pekerjaan. Memang alammu udah menyiapkan ya. Udah nyiapkan, udah ada, nggak usah pakai mohon rezeki lagi, udah ada, kita tinggal ngolah. Allah udah kasih petunjuk semua di Al-Quran itu. Sebenarnya kan ayah nih orang yang saya anggap punya filosofi yang tinggi. Setiap titik tuh ada filsafat-filsafatnya. Nah nanti kita akan shoot juga ya, itu kan ada musola terapung, terus hewan-hewan yang mungkin unik yang buat orang nikmati. Itu filsafatnya kemana ya? Ya enggak lah, kita hidup kan kalau musola dekat air. Ya. Kebutuhan air yang paling utama. Wudhu, tapi kita terinspirasi dari bangunan Taj Mahal. Ya. Gua bikin aja musola di air kan kayak Taj Mahal, cuman jetnya jatuh tak mahal. Sama juga kan Taj Mahal, cuma jetnya doang kurang tak mahal. Jadi mirip-mirip serupa tapi tak sama jauh. Artinya unik sekali, ada orang di sini boleh berlibur, boleh bersenang-senang, tapi beliau juga menyiapkan fasilitas untuk bagaimana tetap dekat dengan Allah. Nah ini jadi bukan rekreasi yang akhirnya merupakan Allah ya. Iya. Di sini udah dikasih simbol sama ayah. Punya Allah, karena kita tahu Allah tidak pernah menyengsarakan hambanya, ya kan, menyusahkan hambanya. Dia udah berikan semua. Tapi kalau kita punya tetangga sengsara, itu salah siapa? Salah kita. Kalau kita bantu dengan gotong royong, nggak kelihatan tuh ada orang sengsara. Akhirnya kita bentuk begini kan, alhamdulillah riang semuanya, tinggal mensyukuri aja gitu. Nah ini juga mengingatkan kita nih yang belum lama kejadian adanya Semeru yang lagi bergejolak. Di sini ayah contohkan bagaimana kita dekat dengan alam. Nah ini mungkin ada pesan nih buat kawan-kawan ya, itu kan mencintai alam itu. Peringatan juga, ulah kita semuanya. Maka itu kita bagian dari kecil dari alam ini, ya sedikit-sedikit kita rawat lah. Nah, terutama alam yang kita rawat, akhlak kita juga kita rawat. Alam ini akan hidup karena kita, ya kan gitu. Kita juga hidup karena alam. Nah itu dari situ sadar kita pencinta alam, yaitu petani itu pencinta alam. Dia hidupin pohon, dia dihidupin enam pohon, ya kan itu. Nah, itu pencinta alam, petani itu. Petani ya. Penuh tantangan tapi nikmat. Penuh tantangan tapi nikmat. Ya itu dia. Jadi emang itu nggak lepas dari ujian ya. Iya nggak lepas gitu.
Ya, kira-kira kalau orang ke Cibarengkok tuh, saya ngeliat tuh di depan ada tulisan apa, bakal nyesel kalau nggak makan di sini gitu. Kata-katanya filsafatnya bagus banget, artinya ya karena ikannya itu kita ambil dari piaraan kita, dari air Allah ini. Ikan Allah kita piara dengan baik, rasanya pasti tokcer. Apalagi dimasak, dimasaknya itu pakai khas Betawi, pecak gurame, pecak ikan mujair. Nah itu nggak ada lagi tuh, udah nikmat bener. Apalagi ada nasi bebek gitu, bukan nasi bekas bebek, tapi bebek diolah gitu. Bebek diolah jadi makanan. Itu. Di sini ada makanan khas pecak bebek. Iya. Ada ikan gurame bakar. Ada gurame bakar. Dan guramenya langsung nyerok gitu. Biaran kita tuh Allah, karunia Allah semua. Ada lagi nggak ya makanan yang paling khas di sini yang di Cibarengkok ini ya, di wisata ini selain itu? Ya selain paha bebek ya banyak orang kita lihat paha mondar mandir ya udah nikmat lagi. Subhanallah, itu ciptaan Allah indah banget dah. Pada nyemplung. Gua tua-tua matanya masih sehat. Ya kira-kira pengunjung di sini nih kan baru sebulan ya, tapi iya. Yang baru datang ini udah sampai kemana nih ya? Yang dari dan kita uniknya gini, kita udah sebulan nggak pernah sepi. Tiap hari, bukan Sabtu Minggu aja, tiap hari itu rame. Udah minimal 2.000 yang datangnya itu. Kita udah nggak kenal menengah ke atas lagi. Adanya orang bawah kumpul di sini. Aduh indah banget. Tiap hari saya nitikin air mata. Yang dagang pada indah, ya, warga pada indah, itu yang datang juga kumpul kita rakyat bawah di sini. Seharusnya wakil rakyat gitu ya? Seharusnya wakil rakyat begitu. Gua nggak ngerti wakil rakyat yang mana wakil rakyat. Gua karena nggak pernah diwakili, gua bisa begini. Nggak pernah mewakili gua bingung. Ada juga yang ngomong tutup tuh ormas, apa-apaan? Tikus lagi bermain, rumah yang dibakar bukan tikus yang digebuk. Kan aneh tuh, main bubarin aja. Kalau punya bacot, pikir-pikir dulu dah. Ini buktinya nih, pemuda Pancasila sama FBR bersatu bisa menciptakan orang hidup. Orang DPR jangan ngomong begitu aja, bacotnya tuh. Gue pengen kenal tuh sama bacot gitu. Ada tikus di rumah kita, rumahnya dibakar. Salah. Pintar banget tuh orang. Saking pintarnya begitu, bukan tikusnya digebuk. Tapi bagi gue berantem dia lagi belajar menjejaki. Ya, namanya masih labil ya kan. Mudah-mudahan insya Allah dia ngelihat ke sini, kita satu, pemuda Pancasila sama FBR. Ini hasil karya lu berdua nih, gara-garanya gua ditugasin begini. Gua orang yang ngumpet jadi sekarang timbul. Yang tidak kenal sosok ayah ini, sosok yang nggak pernah mau dikenal gitu. Walaupun yang mengenal adalah orang-orang yang terkenal malah. Iya, dia coba orang DPR lihat ke sini. Ini hasil kerjasama mereka jadi begini. Gua cuma ngewakili doang. Wakil FBR dan pemuda Pancasila jadi begini nih, ngidupin warga nyata, ngomong aja sendiri tuh sama warga yang pada bahagia. Artinya ini menjadi inspiratif buat kita semua lah, yang artinya seusia beliau selalu berkarya buat orang, selalu menjadi inspirasi. Ini yang mungkin bisa menjadi suri toladan nih ya. Ini motifnya pertama gini, ilmu apa yang udah gua nggak makan? Gua udah makan semua ilmu di dunia ini. Cuma gua pengen satu, dapat ijazah sodako. Kagak dapat. Iya, kagak dapat. Gua punya ini, gua kasihin punya Allah. Gua punya ini punya Allah. Gua punya rokok, gua kasihin masih punya Allah. Yang punya gua mana nih? Gua cari sampai kapan juga nih. Punya Allah semua ya. Belum bisa sodako sebetulnya ya. Ya itu punya simbolik doang. Cuma simbol, rupanya punya dia. Gua mau kejar nih, sampai kemana? Sampai gua modar kali ini. Gua cari yang punya gua kok kagak ada itu. Semua punya Allah. Punya Allah semua yang gua kasihin semua katanya. Oh, ayah baik, ayah dermain, mata lo. Punya Allah gua cuma sampaikan doang. Gua mah karyawan Allah. Bukan orang dermawan tapi bukan dermawan, sekedar makelar Allah. Ini bahasa yang luar biasa. Lah nyata lah, bacot gimana kita? Gue punya bangga. Kita boleh bangga kepada apa yang kita miliki sekarang. Tapi kenyataannya kita harus takut. Ente bacot punya siapa yang lu pakai? Yang lu makan ya punya dia.
Kita cuma makelar. Bahasa luar biasa. Makelar Allah. Ya. Jadi buat orang yang merasa udah bersodako harusnya banyak belajar sama ayah ya. Sementara kita sebenarnya sedang cuma sebagai makelar doang ya. Makelar, bukan apa punya dia gitu. Gua sih nggak mikirin surga neraka, apalagi gua nggak pikirin. Gua pengen berbuat yang terbaik aja dah. Karena nggak ketemu-temu, udah yang terbaik masih punya dia. Masih punya dia, coba. Lu pikir aja. Yang punya gua mana sih? Cuma akhlak jelek yang punya gua. Setiap buruk itu punya gua. Yang baik ya punya dia semua. Apa pusing-pusing sih? Ya? Kenapa pusing-pusing? Sininya orang masuk tuh gratis ya. Ini bagaimana ya memanajemen ini ya? Ente salah lihat kali, gratis gimana, itu 3.000 buat ngegaji hansip yang jaga-jaga kalau ada ketabrakan. Kalau di Jakarta ya emang biasa buat parkir 3.000 ya. 3.000 doang gitu. Iya. Artinya di sini bebas datang ya, mobil bebas gitu. Sukarela aja gitu. Karena punya Allah kita nggak berani jual. Kata-kata aja gue nggak berani jual, apa adanya gue ngomong. Orang mau tersinggung nggak, mau apa, gue kagak mau tahu itu. Itulah omongan gue. Bacot gue emang gitu, orang kagak sekolah. Ya kan laba-laba nggak punya akal. Kalau ingat kita ayat Al-Ankabut, ya kan gitu. Laba-laba nyari makan di situ, hidup di situ, mati di situ. Tapi dia bisa bikinin rumah buat anaknya banyak kok. Ya. Belajar sama laba-laba. Gue ikutin laba-laba yang nggak punya akal, nggak diberi akal. Mirip banget nih. Pada bikin rumah anak gua tuh kanan kiri. Udah nggak kemana-mana. Gua nggak punya wakil. Kita wakili Allah aja semua. Ini masih berproses lagi, rencana kedepannya ayah punya gagasan apa ya di Itu kan rencananya ke depan kalau Allah tumpahin lagi rezeki di sini, gua wujudkan ada yang kerennya kata water bomb. Masya Allah. Nanti... Bukan di bom gitu terus hancur, bukan. Kita satuin lagi kata water bomb yang alami itu. Water bomb alami. Ini bakal muncul nih ya di Cibarengkok. Bakal muncul di sini, insya Allah dah. Itu Allah kasih dah. Allah nggak pernah pelit sama gua. Padahal dosa gua segunung-gunung, tapi Dia maha sayang bener sama gua. Gua juga bingung. Jadi pemirsa, nanti apalagi kalau sampai water boom itu ya, sampai di sini itu konsepnya berapa kilometer dari sini? Ya. Dari kita bangun 500 meter lagi akan kita bangun megah untuk orang-orang paling bawah. Lah masyarakat bawah bisa kumpul di sini. Kita cari kebahagiaan, kita cari nikmat Allah di sini semuanya. Itu tinggal mensyukuri aja itu. Kalimat syukur nih kalimat yang dalam, yang arti buat pesan kita bagaimana ya tentang syukur tadi? Ya pesan-pesan kita mensyukuri karena kita kan diberi nikmat segalanya, kita tinggal congkel di kita aja udah kenikmatan di situ. Bagi yang akhlaknya pada rusak, alam jadi rusak, itu syukurin. Salah dia juga yang rusak, bukannya Allah ya. Coba Allah nggak pernah coba-coba, langsung diwujudkan gitu. Yang coba-coba masyarakatnya, pada coba-coba akhirnya alam murka. Itu makanya jangan coba-coba dah sama beliau, itu bos gua dah tuh. Tapi fenomena ini membuat kita semua gembira ya, artinya ayah yang memang juga menjadi simbol alam tiba-tiba membuka ruang kepada publik, artinya bahwa mudah-mudahan Indonesia ini udah bisa ramai lagi nih kemarin. Gua nggak buka ruang, gua lagi nikmatin alam yang udah diciptakan Allah, gua nikmati. Ya, rupanya tetangga pada mau nyicipi. Ketagihan, ayo terus semua sama-sama. Gitu. Sederhana gitu. Ini harta karunia Allah, bukan yang ada emas itu digali-gali. Wah, apa modar kagak bakal ada itu. Itu emas, masa Allah kagak ada. Yang kelihatan dulu aja. Yang kelihatan ini diolah, ya karunia itulah yang bisa kita nikmati. Iya.
Lo lihat nanti kayak luar negeri nih. Nanti jangan lupa episode berikutnya pasti perubahan waterboom itu bakal dinantikan nih sama pemerintah. Kerennya waterboom. Program juga tiba-tiba jadi besok. Ini malam belum ada. Nah, subuh kita kerjain, pagi udah begini. Nah, itu juga sehari semua kita kerjakan. Ya karena sangat cepat ini pemirsa. Artinya gini, karena saya suka intens kemari, tiba-tiba dengan waktu yang nggak lama ya. Iya. Tiba-tiba nyampe di sini, waduh, udah jadi taman wisata gitu kan. Yang artinya pemirsa juga harus bisa nikmatin tinggal di daerah Cipecang ya. Wilayah Cipecang, daerah Cilengsi, Jonggol. Iya. Jonggol ya. Dan kita mudah-mudahan anak pemuda Pancasila, anak pemuda FBR semua udah ada waktunya lelah kita. Lelah untuk berleha-leha. Berantem apa. Gua anggap lu mah itu lagi bercanda, kepengen cari ilmu. Nah, sekarang pada datang aja dah ke sini. Kita liatin ini. Ini buatan FBR asli dan pemuda Pancasila jadi begini nih. Warga pada hidup, pemuda pada hidup, silakan tanya sendiri. Tuh, banyak warganya. Jadi dikasih contoh sama beliau. Kasih contoh pada dagang, ya, pada usaha, pada kerja itu. Organisasi lain boleh nggak? Ya? Organisasi lain? Boleh, silakan. Ya, kita belajar sama pemuda Pancasila dan FBR di sinilah. Nah, jangan lihat berantemnya, itu Soalnya semua ilmu. memang lagi viralnya itu, itu beradu di lapangan. Ternyata ya kalau kata beliau adalah ya seperti anak-anak kecil yang lagi bermain. Iya, lagi bermain. Semua kita kalau pun dalam keluarga anak 5 ada 2 yang begitu kan wajar aja. Ya, itu kita tinggal lurusin. Tinggal lurusin aja. Saya Saryono, pengunjung Taman Wisata Kuliner Cibarengkok. Saya sudah 1 bulan ini melihat perubahan yang cukup signifikan ya. Yang awalnya ini hanya kali biasa saja, kemudian sekarang berubah menjadi taman rekreasi dan tempat wisata kuliner. Mudah-mudahan kedepannya ini akan menjadi lebih indah lagi dan menjadi tujuan wisata untuk khususnya masyarakat lokal di sekitar Cilengsi, Jonggol, dan Kelapa Nunggal. Yang luar biasa di sini adalah masuknya gratis, kecuali hanya bayar parkir saja. Bagi yang tidak bawa kendaraan ya tidak dipungut biaya. Di sini hanya ada bayar karcis kendaraan saja, parkir kendaraan. Favoritnya di sini ikan bakar, ayam bakar, kemudian ada soto dan jajanan-jajanan lokal lain yang menurut orang kota katanya enak luar biasa gitu. Ya, rekomendasi banget untuk bagi siapa saja yang ingin mencoba kuliner di wilayah Cilengsi atau Jabodetabek wilayah timur, silakan Anda datang ke Taman Wisata Kuliner Cibarengkok. Saya tinggal di Bogor, ya. Kebetulan saya pengunjung biasa juga di sini, dan saya hampir seminggu sekali datang kemari. Ya, nama saya Pak Udin, panggilannya. Saya Bapak Aep. Pak Udin tinggal di sini ya, Pak Udin dari sini. Pak Udin dari Bekasi tinggalnya. Ke sini main ke ayah. Ada 4 bulan ke sinilah. Waktu pertama kali bikin batu dekat musola. Kali situ. 1 tuh tadinya batunya tuh gede sampai besi aja 11 batang. Kawat ayakannya 10 meter. Tuh, bertahap. Udah begitu bikin lagi 1 lagi. Sampai berlanjut sampai 3. Terus saya kasih ide ya, ini samping kalinya, pinggir kalinya kasih relief ya. Di relief ya. Relief terus mau ayat terus relief sama. Udah gitu ya sama Pak Aep istilahnya bikin batunya itu. Setelah melihat begini gimana perasaannya? Ya, saya kebawa ya istilahnya alhamdulillah gitu, banyak yang mengunjungi itu. Iya, yang pada selfie istilahnya ibu-ibu terutama banyak. Tadinya hutan ya? Tadinya istilahnya bahasa hutan ya. Tadinya hutan. Cibarengkok sini gitu. Iya. Untuk warga sekitar juga ini ya. Iya, kita juga pada senang sih. Alhamdulillah. Ada harum lah nama baik ini Cibarengkok gitu. Iya, jadi dikenal. Jadi dikenal ya.
Nah, kedepannya kira-kira bayangannya bakal gimana nih tempatnya? Ada bahkan di Perkembang itu nanti ada waterboom gitu. Biasanya Bersihin tadi. bersihin betul. Bahkan masyarakat di sini kadang-kadang waktu belum ayah terjun ke bersihin ngebuang pohonan itu, nebang pohonan buang situ. Pohonan apa, pohonan tangka, pohon pisang buang. Jadi tersumbat gitu. Banyak sampah. Sekarang bersih ayah, proses dibersihin sampai 14 tahun lah kurang lebih ya. Iya. Ya, harapannya lancar, istilahnya masyarakat sini, istilahnya peribahasa ada menikmati pendapatan terutama untuk keluarganya gitu. Terus yang kerja sini ya alhamdulillah nanti ada mungkin istilahnya kenang-kenangan gimana gitu. Oh iya. Iya. Dek, sini. Boleh nanya-nanya nggak? Apa? Ini pegang. Nah, ini pegang. Pengen nanya. Kamu tinggal daerah mana? Di Cibares ya? Berapa kilometer di sini? Berapa ya? Nggak tahu. Udah lama kemari sering? Udah lama. Udah. Oh, seneng nggak? Berapa hari sekali kemari? Setiap minggu. Setiap minggu, liburan. Kalau PKM ya. Kamu kelas berapa? Kelas 1 SMP. Satu SMP. Oh, sama teman-teman aja semua, rombongan. Oh. Yang paling disuka di sini apa? Apa ya? Suka aja. Apa tuh? Bagus tempatnya. Sini. Iya, bisa berenang kamu? Bisa. Makanya sekarang di sini senangnya berenang. Iya. Oh. Kamu tahunya dari mana? Dari ada teman dekat. Hah? Teman dekat. Oh, teman dekat. Ya, Belum pernah lihat di YouTube ya? belum. Oh, nanti lihat.